Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya dan semoga kalian sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan semakin hari, semakin dalam perasaan cintanya ke kamu. Kenapa ya? Teman-teman, di tema bacaan sampingan kali ini, kita akan cuba menyimak mengapakah seseorang yang berdealing dengan kamu semakin hari, semakin mencintai dan semakin dalam cintanya ke kamu. Persoalannya, kalian sudah pasti dapat memahami hal ini jikalau kalian masih lagi sangat dekat dengan satu sama lainnya. Tetapi bagaimanakah ini bisa terjadi jikalau kalian mulai berpisah atau hubungan yang mulai berenggang? Okey guys, sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan, genre reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan dengan mengecek energi seseorang ini ya. Energi siapakah yang bakalan ketarik ke pembacaan kali ini, yang akan mengindikasikan seseorang yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dalam perasaan cintanya ke kamu terlepas daripada kondisi hubungan kalian. Nah, siapakah orang ini? Yang cintanya ke kamu semakin hari semakin dalam. Siapakah seseorang ini? Siapakah dia? Seseorang yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dalam perasaan cintanya ke kamu terlepas daripada kondisi cinta kalian masing-masing. Okey teman-teman, Ace of Swords. Wow. Saya menangkap energi pertama teman-teman ya. Banyak perdebatan-perdebatan yang hebat di antara kalian berdua ya. Mungkin sering ada pertengkaran, sesuatu yang seperti exchanging ideas ya. Mungkin kamu dengan dia tidak sependapat seperti itu ya. Tetapi kamu berdiri dengan seseorang yang cukup bijak ya. Orangnya pintar. Pedang ini halanya ke atas teman-teman. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup tajam dan jikalau dia mengambil keputusan itu adalah finalnya, seperti itu ya. Dan orang ini teman-teman, saya merasakan banyak persamaan dengan kamu dan dia tidak akan berbelah bagi ketika mengambil sebuah keputusan. Orangnya cukup pintar sekali, mempunyai pemikiran yang tajam. Beberapa di antara kalian mungkin ya memiliki pemikiran yang sama. Tetapi di sini teman-teman, ada juga yang berbeza pendapat dan mungkin ya terlihat ada sedikit konflik. Sering ada pertengkaran yang kecil yang menurut saya tidak penting ya. Tetapi mungkin ada perdebatan-perdebatan tertentu di antara kamu dengan orang ini. Entah kenapa daripada kartu yang pertama ini juga saya menangkap seseorang yang benar-benar ya mengandalkan pemikiran ataupun logikanya. Wow, di sini ada Queen of Wands. Orangnya bukan saja mempunyai pemikiran yang tajam, bukan saja seorang yang pintar ya, tetapi dia juga seorang yang cukup optimis. Orang yang sangat berani ketika dihadapkan dengan kesukaran dalam hidupnya. Orang ini mempunyai aura penarik yang cukup hebat ya, mampu menarik lawan jenis dengan begitu mudah. Sebahagian daripada dia di sini sangat menyukai perhatian, akan melakukan apa sahaja demi mendapatkan perhatian kamu, orang sekitar ya. Janji teman-teman, dia dapatkan perhatian. Orang yang seeking attention seperti itu ya. Tetapi kerana aura penariknya yang begitu hebat, nah agak sukar ya jikalau kamu tidak notice siapa orang ini. Saya menangkap orang ini cukup charming jikalau dia seorang wanita ya, senantiasa berpakaian yang cukup menarik. Jikalau dia seorang lelaki seperti saya katakan tadi ya, mempunyai aura penarik yang begitu hebat. Mempunyai seperti sisi charmingnya si dia. Ada sedikit sisi pengontrol dari orang ini teman-teman ya. Beberapa di antara dia agak degil, keras kepala seperti itu. Beberapa yang lain pula di sini terlihat teman-teman ya. Orangnya sangat popular, orangnya sangat famous, orang yang berkedudukan ataupun dikenali oleh orang banyak. Tetapi jauh di dalam hatinya, orangnya cukup simple.
Dia lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan, orang yang berjiwa sederhana, tetapi orang ini orang yang mengejar kejayaan. Bersebelahan dengan Queen of Wands, apatah lagi Queen of Wands bersebelahan dengan Ace of Swords, orang ini mengandalkan pikirannya untuk berjaya. Setiap kali dia mengandalkan idea-ideanya, dia pasti berhasil. Nah, ini kerana tindak tanduk yang berlandaskan daripada logikanya, aksinya, dia berjaya menjadi somebody. Nah, begitu ya. Mungkin beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang cukup famous, terkemuka, mungkin seorang selebriti, ataupun orangnya dikenali oleh orang banyak. Tetapi dia ini low profile ya. Walaupun dia seeking attention, ada kalanya dia akan menyerap diri untuk seperti menyembuhkan ya apa yang perlu dia sembuhkan. Orang ini mempunyai, beberapa daripada dia ini mempunyai aura healing ya. Saya rasakan begitu. Kita akan lihat lagi siapakah orang ini ya. Beberapa di antara kalian di sini mungkin tidak pernah bertemu dengan si dia ataupun hubungan yang sebatas di social media. Sering berkomunikasi tetapi aksi itu ya masih tidak diupayakan untuk bertemu. Orangnya teman-teman, orangnya cepat bosan dan detik ini saya menangkap energi si dia yang mungkin kurang puas hati ya dengan kondisinya detik ini. Mungkin dia agak dalam seperti kebosanan ya akan hidupnya atau sesuatu yang ingin dia perbaiki ke depan. Orang yang sedang healing kerana bersebelahan dengan The Star dan saya menangkap energinya yang ingin memperbaiki sesuatu. Orang ini teman-teman banyak perenungan kebelakangan ini ya, menarik diri untuk healing, banyak yang dia renungkan dan dia tidak begitu happy dengan kondisi hidupnya detik ini. Saya tidak tahu teman-teman apakah ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang menurut saya ya berlandaskan perenungan ini, mungkin dia tersedar akan sesuatu. Ada sesuatu yang terjadi di hatinya sehingga membuatkan dia benar-benar merenung detik ini. Sebahagian daripada dia benar-benar sedang memikirkan kamu ya, sehingga ada perubahan di hatinya yang tidak lagi seperti begitu tertarik akan orang lain. Kamu lihat ya, di awal bacaan, saya ada mengatakan orang yang seeking attention, suka mendapatkan perhatian. Tetapi semakin ke sini, dia semakin menyerap diri untuk healing, untuk bersendirian dan tidak lagi begitu meminati apa yang berada di sekitarnya. Ada perubahan di sini, sama ada perubahan hati ataupun perubahan sikap. Berlandaskan perenungan ini teman-teman, wujud kesedaran ya, sesuatu yang benar-benar merubah hatinya. Saya menangkap energi dia yang sangat merenungkan kamu dan wujud sebuah kesedaran. Sesuatu yang membuatkan dia sehingga ya, sehingga tidak tertarik dengan apa pun yang ditawarkan di sekitarnya. Padahal teman-teman, attention, perhatian itu sering diberikan. Kita akan lihat lagi ya, siapakah orang ini? King of Pentacles. Orangnya cukup mapan, orangnya cukup stabil, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sangat kesepian. Okey guys, beberapa di antara dia di sini, menurut kartu ini ya, sama ada dia seorang yang masih lagi solo ataupun memang sudah ada pasangannya. Begitu ya. Kamu terbalikkan saja jikalau menurut kamu ini mungkin energi kamu. Tetapi saya menangkapkan setelah perenungan yang cukup dalam ini, membuatkan dia banyak tersedar akan perkara-perkara yang tertentu ya. Mungkin dia orang yang mapan, orang yang berhasil. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia cukup kesepian. Dan seolah-olah tersedar, tidak ada orang lain yang dapat mengisi kesepian, kesunyian itu, melainkan kamu. Nah, ini yang sedang dia renungkan detik ini. Kita lihatkan lagi ya, siapakah orang ini. Orangnya cukup bertanggungjawab teman-teman. Orang ini tidak suka bising-bising ya. Dia lebih suka seperti jikalau ada konflik dengan kamu. Jikalau ada perdebatan-perdebatan, dia akan cuba elakkan dan cuba mendiamkan dirinya untuk mendamaikan situasi. Detik ini saya menangkap energi dia yang benar-benar ya sedang bingung. Seperti dihadapkan kepada pilihan ataupun sesuatu yang dia tidak pasti lagi ya. Apa yang terjadi, sesuatu yang benar-benar membingungkan dia dan dia perlu mendengarkan intuisinya bagi menyelesaikan apa yang sedang membingungkan dia detik ini. Dengan kehadiran Two of Swords, saya menangkap teman-teman ini ya, orang yang ingin mengambil keputusan, ingin membuat sebuah langkah yang baru, tetapi dia bingung dan tidak tahu bagaimana untuk mengaksikan sesuatu yang ingin dia aksikan. Seperti merencanakan sebuah tindakan kepada kamu, tetapi dia seperti menunda-nunda aksi ini. Apa yang terjadi? Dia menarik diri. Tidak tergesa-gesa ya untuk memperlihatkan aksi ini kepada kamu.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Tetapi dia seorang yang benar-benar mengandalkan logikanya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah dia sedar? Apakah dia sedar akan perasaannya ke kamu yang semakin bertumbuh dan semakin mendalam ini? Apakah dia sedar apa yang sedang terjadi detik ini? Perasaan dia yang semakin bertumbuh, semakin mendalam terhadap dirimu. Apakah ini sesuatu yang dia sedar? Okey guys, gambar ini sedikit seksi ya. Saya perlu menutupi gambar ini dan kita ada kartu The World. Wow. Di sini teman-teman ya, dia benar-benar mulai sedar ya. Pencarian dia selama ini sudah berakhir. Dia tidak perlu lagi mencari kerana apa yang dicari sudah ditemui. Saya menangkap ya melalui kartu The World ini, dia bukan saja sebatas sedar, tetapi dia benar-benar menyedari kamu adalah yang dia inginkan. You mean the world to this person ya. Ada kartu The World ini. Segala pencarian dia selama ini seperti sudah sampai ke penghujungnya. Maka ini menjelaskan kartu Four of Cups. Tidak lagi tertarik dengan orang sekitar. Nah, kamu boleh lihat sendiri ya. Dia tidak lagi tertarik dengan orang sekitarnya. Tidak lagi tertarik dengan apa pun yang ditawarkan, walaupun perhatian itu sering diberikan. Selama ini yang dia cari-cari sudah dijumpai. You really mean the world to this person. Nah, di sini teman-teman, bukan saja sebatas wujud kesedaran ya, yang cintanya ke kamu semakin bertumbuh dan semakin mendalam, tetapi saya merasakan orang ini tidak akan mencari lagi. Menurut si dia, walaupun ada dunia yang memisahkan kalian, mungkin ada yang berjarak jauh di sini ya, itu bukanlah penghalangnya. Apa yang dia cari sudah dijumpai dan dia baru disedarkan. Walaupun kalian mungkin berjauhan, universe, semesta sentiasa menghubungkan kalian. Dengan ini, dia dapat lebih meyakinkan dia lagi ya. It's like a confirmation. Dia tidak perlu lagi mencari. Ini pengakhiran kepada sebuah pencarian. Apa yang dia cari selama ini sudah dijumpai. Kerana kamu adalah dunianya si dia. Ini bukan saja sebatas kesedaran di sini ya. But benar-benar mengetahui bahawa kalian are meant for one and another. Kalian berdua ini seperti meant for one and another. Kamu seperti miliknya si dia, dia ini seperti miliknya kamu. Nah, teman-teman, seperti apa pula pandangan dari pihak kamu? Seperti apakah pula perasaan kamu ke dia detik ini? Apakah kamu sependapat dengan orang ini? Walaupun kadang-kala ya teman-teman, terlihat kalian mempunyai pemikiran yang serupa, tetapi ada juga ya perdebatan-perdebatan yang tertentu. Di sini apakah kamu sependapat dengan orang ini? Sepemikiran dengan si dia? Apakah kamu juga merasakan ini hal yang sama? Tidak perlu mencari lagi kerana apa yang dicari sudah dijumpai. Wow, di sini saya merasakan banyak konflik batin di hati kamu ya. Di sini sebenarnya ada beberapa energi teman-teman. Beberapa di antara kalian ya, walaupun kamu sedar mungkin dia orang yang kamu inginkan. Kamu merasakan ada hubungan yang stabil dengan dia, tetapi mungkin ya, ada penglibatan keluarga, orang-orang yang tidak sepatutnya ikut campur dalam hubungan kamu, yang juga sibuk ikut campur di dalam perhubungan kalian. Saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada ini keluarga dia, keluarga kamu yang tidak mendukung, tidak merestui hubungan ini, sehingga kamu, hati kamu ya, bergejolak batin di sini. Dan kamu seperti, oh God, I gotta please everyone. Kamu sangat lelah kerana kamu seperti terpaksa ya menjaga perasaan dan hati semua orang. Padahal hal ini hanyalah kaitan kamu dan dia. Tidak melibatkan orang lain yang turut serta sibuk ya dalam hubungan kalian ini. Ingin campur tangan, ingin menyuarakan pendapat mereka. Membuatkan kamu seperti benar-benar ya terpaksa mempertarungkan sesuatu di sini. Terpaksa berjuang, jiwa kamu yang bergejolak dan tidak tahu ya apa yang perlu kamu lakukan lagi demi menjaga hati dia. Di sini saya menangkap energi kamu yang cuba mendamaikan situasi ini detik ini. Walaupun ada pergolakan ya, ada konflik batin, konflik dengan keluarga yang tidak merestui dan sebagainya, kamu cuba seperti mendamaikan situasi agar perkara ini is under control. Tidak seperti getting out of hand ya, sesuatu yang tidak dapat dikawal. Kamu cuba meyakinkan dia bahawa apa pun yang terjadi ya, perasaan kamu ke dia tidak berubah. Tetapi saya menangkap energi dia yang semakin merenungkan kamu detik ini kerana perkara ini. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya.
bottom of the decknya ada Knight of Wands. Wow, ini seperti energi yang setakat ini ya, jikalau saya lihatkan secara keseluruhan, kamu dan dia jalankan sahaja. Apa yang jadi, jadilah ya. Tetapi kamu dengan dia hanya menjalankan saja kerana perasaan ketertarikan di antara satu sama lain itu masih wujud. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya kerana pergolakan yang seperti ini mungkin ya membuatkan orang ini sedikit inconsistent terhadap hubungan kalian. Sama ada dia yang tidak konsisten atau kamu yang menjadi seperti mundar-mandir dalam perhubungan ini. Nah, begitu teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi dengan lebih jauh ya. Apakah yang membuatkan perasaan cintanya ke kamu ini semakin mendalam dan semakin bertumbuh? Kita cuba cari tahu. Sama ada kalian begitu dekat dengan satu sama lain. Nah, itu dapat difahamkan ya, mengapa perasaan ini semakin bertumbuh jikalau kalian masih lagi berhubungan. Tetapi jikalau untuk kamu dan dia yang berjauhan, hubungan yang on-off, ada yang sedang jeda, ada yang diblokir, ada yang tidak berkomunikasi. Kenapa ya? Perasaan dari pihak dia ke kamu semakin mendalam dan semakin bertumbuh. Nah, ini sesuatu yang perlu dipersoalkan. Let's see guys. Apakah yang membuatkan perasaan cintanya ke kamu semakin mendalam dan semakin bertumbuh? Terlepas daripada kondisi hubungan kalian di sini. Apa pun yang terjadi di hubungan kalian. Apakah yang mendorong perasaan cintanya ke kamu yang semakin mendalam dan semakin bertumbuh? Walaupun mungkin ya, ada pergolakan yang seperti ini. Campur tangan orang lain. Teman-teman, nak kamu lihat sendiri ya, gambar ini yang begitu cantik menurut saya. Because I love classic things, teman-teman ya. Gambarnya juga begitu klasik. Kerana fokusnya tetap ke arah kamu. Nah, ini terjawab ya. Kerana you mean the world to this person. Kamu adalah dunianya si dia. Kamu lihat daripada pihak dia. Menunjukkan kartu dunia. Mungkin ada beberapa di antara kamu hubungan yang sedang jeda, sedang terputus. Tetapi fokus dia, teman-teman, itu bukan penghalangnya. Fokus dia tetap ke arah kamu. Ketika keluar kartu Divine Feminine ini ya, ini menunjukkan kartu yang memperlihatkan matlamat pribadi. Fokusnya hanya kepada kamu. Dia tidak lagi ya mengganggu dia dengan gangguan orang luar yang tidak mendukung, yang tidak merestui. It doesn't bother this person. It doesn't bother him. It doesn't bother her. Apa yang menurut si dia ini, matlamat pribadinya perlu dicapai. Fokusnya itu hanyalah ke arah kamu yang begitu jelita tampan di sini. Fokusnya benar-benar ke arah kamu. Keluarnya kartu Divine Feminine ini, teman-teman ya, saya tidak begitu menggalakkan ke arah zodiak, tetapi ini adalah zodiak Divine Feminine, iaitu Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Tetapi teman-teman, kita tidak perlu terlalu fokus ya ke arah zodiak ini. Itu hanyalah merupakan energi sahaja. Di sini teman-teman, dia masih lagi memfokuskan ke arah kamu kerana wujud kesedaran akhir-akhir ini. Saya tidak tahu ya, dengan kehadiran book ini, seolah-olah ya, ketika dia banyak merenungkan kamu, wujud sebuah kesedaran, sesuatu yang terungkap, kebenaran yang terungkap tentang kamu di sini, yang sebelum ini tertutup. Tetapi ketika dia merenungkan kamu, ada sesuatu yang terbuka di sini. Nah, kamu lihat ya, ada buku yang terbuka dan dia meletakkan petandanya agar dia tidak losing the page. Ada sebuah kebenaran yang terungkap yang menyedarkan dia tentang dirimu. Nah, ini membuatkan perasaan dia bertumbuh dan semakin mendalam terhadap kamu. Kalian di sini pastinya ya tahu apa yang saya ceritakan di sini. You know what I'm talking about. Ada sesuatu tentang kamu yang benar-benar kebenaran yang terungkap menyedarkan dia kepentingan kamu di hatinya. Kebenaran yang sebelum ini tidak terlihat ya. Mungkin ada salah faham, ada sesuatu yang tertutup, tetapi kebelakangan ini, kebenaran ini surface. Truth will always surface, teman-teman ya. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Ada sesuatu yang mungkin dia salah faham tentang kamu, kebenaran itu terungkap baru-baru ini ketika dia merenungkan kamu. Nah, ini ketika memberikan gambaran yang jelas, kebenaran tentang kamu menyedarkan dia. Siapa kamu sebenarnya? Dan saya pasti kalian akan mengetahui apa yang saya bicarakan di sini. Teman-teman, ini bacaan umum, menarik banyak energi yang berbeda. Tetapi saya pasti kamu tahu di sini, kebenaran apakah tentang kamu yang dia dapatkan baru-baru ini yang menyedarkan dia tentang kepentingan kamu di hatinya.
Di sini ada kartu bear, teman-teman. Kamu tahu, teman-teman, mengapa dia semakin begitu mendalam cinta kepada kamu, semakin bertumbuh cinta ini. Dia tersedar ya, bagaimana kamu perjuangkan dia selama ini. Bagaimana kamu berjuang bermati-matian, melindungi diri dia, menyayangi dirinya. Tidak ada orang yang benar-benar act like a hero or heroine seperti kamu, yang benar-benar melindungi, memproteksi dirinya dan agar dia tidak dilukai. Dan kamu seperti menebarkan begitu banyak kebaikan, mencurahkan segala kasih sayang, walaupun ada kalanya menurut kamu ya, orang ini agak sukar dikendalikan. Tetapi dia sedar kamu masih lagi go out of your way untuk melindungi dirinya. Dan kamu cuba ya, sedaya upaya untuk sudah beberapa kali, cuba mengontrol hubungan ini. Wow, di sini teman-teman, dia tersedar ya, begitu banyak hambatan di hubungan kalian ini sebenarnya. Begitu banyak pergejolakan ya, badai yang melanda, tetapi kamu tetap bertahan. Nah, mountain selain daripada mengindikasikan hambatannya, mountain juga melambangkan sesuatu yang standing still, kukuh, sesuatu yang utuh. Ini menunjukkan perasaan kamu yang tidak pernah berganjak. Kamu tetap menyayangi dia walaupun mungkin ya ada sedikit layanan dia yang agak temperamen, tetapi kamu sangat seperti setia menanti walaupun terlalu banyak hambatan di hubungan ini. Nah, ini menyedarkan dia kestabilan sikap kamu, ketegasan, keutuhan sikap kamu di sini yang benar-benar membuatkan dia tersedar ya bagaimana kamu perjuangkan hubungan ini. Kita lihatkan lagi ya, kesedaran apakah yang timbul ya baru-baru ini sehingga perasaan cintanya semakin bertumbuh dan semakin dalam terhadap kamu. Wow, di sini ada bukit, guys. Kamu benar-benar mencurahkan ya segala kasih sayang kepada si dia. Walaupun kamu sendiri ada kalanya tidak mendapatkan perhatian yang kamu inginkan, pelbagai signal yang kamu hantar hanya untuk mendapatkan perhatiannya tidak diberikan. Tetapi sebaliknya apa yang kamu lakukan, kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan di sini. Walaupun kamu menghantar signal tidak mendapatkan perhatian, kamu tetap memberikan perhatian kepada si dia. Walaupun ada kalanya ya, ada beban yang cukup berat di hati kamu, seperti sudah mulai berputus asa kerana sikap orang ini kepada kamu. Tetapi kamu terus-terusan ya memberikan dia kejutan, memberikan dia surprise, menghiburkan hatinya. Tetap dengan keteguhan hati kamu, menunjukkan keprihatinan kamu, kasih sayang kamu kepada dia. Hal-hal yang lain, teman-teman, kamu merupakan seseorang yang memberikan dia inspirasi, memberikan dia semangat, menghidupkan kembali harapan-harapan di hatinya. Kamu benar-benar memberikan dia inspiration. Nah, di sini kamu mendapatkan 2 kartu star, guys. Dan kartu star merupakan kartu di tengah-tengah ini ya, yang menunjukkan ada harapan di hubungan kalian. Ini bukan sebatas tema yang seperti mengarah ya, semakin hari semakin dalam perasaan cintanya kepada kamu, tetapi wujud sebuah harapan. Seperti petunjuk, bimbingan diberikan oleh semesta untuk kalian bersatu lagi. Nah, di sini kamu mendapatkan kartu ini 2 kali, guys. Seperti kamu mengembalikan harapan-harapan yang sudah tidak ada. Dan kamu orang yang positif. Menurut si dia ya, kamu orang yang cukup positif sekali. Walaupun layanan yang dia berikan kepada kamu itu mungkin sedikit off, tidak begitu baik. Tetapi kamu tetap move on dengan sikap optimis kamu. Kamu benar-benar perjuangkan orang ini. Walaupun kamu sedar ya, kesakitan itu semakin mendalam. Sehingga membuatkan kamu ada energi putus asa. Apatah lagi, mungkin ada family yang tidak mendukung. Tapi kamu jalankan sahaja. Nah, di sini teman-teman ada kartu Fox. Pelbagai cara menurut si dia yang kamu jalankan di sini. Kamu wujudkan pelbagai cara untuk mengekalkan hubungan baik dengan orang ini. Walaupun terlihat dengan jelas ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin dihadirkan sebagai sebuah pilihan. Kamu faham maksud saya ya? Sama ada diposisikan sebagai orang ketiga atau dia mungkin orang ketiga kamu. Ini sesuatu yang sering saya ulangi, maafkan saya kerana menurut kartu-kartu ini memang begini. Tetapi teman-teman, mengapakah perasaannya kepada kamu semakin bertumbuh? Kerana kamu tahu bagaimana mengambil hatinya. Di sini teman-teman ya, kamu benar-benar tahu bagaimana untuk menyentuh perasaan dan hati si dia. Kamu ada cara kamu yang tersendiri. You've got the skill, ya. Mungkin kamu bukanlah orang yang paling cantik, yang paling tampan di dunia, but you've got the skill.
Kamu mempunyai skill, kemampuan, kata-kata untuk benar-benar menyentuh hatinya. Ketika dia timbang-timbangkan dengan orang lain, kamu jauh ya, lebih persentasenya lebih tinggi sebagai pemenangnya. Pelbagai cara yang bijak, yang cukup pintar yang kamu wujudkan di sini untuk meyakinkan dia, kamu ini siapa. Kamu pandai meyakinkan. Cinta kamu ini cukup meyakinkan. Maka ini yang membuatkan dia merasakan perasaannya ke kamu ya, semakin mendalam dan semakin bertumbuh. Hal-hal yang lain, teman-teman. Saya merasakan dia sangat suka sikap kamu yang sangat-sangat rajin bekerja. Orang ini sebenarnya sangat jatuh cinta dengan orang yang rajin. Dia merasakan kamu sangat mengutamakan penghasilan, pekerjaan. Kamu orang yang bertanggungjawab. Jikalau kamu merasakan kamu ini diandalkan, kamu tidak pernah menghampakan keluarga, orang sekitar kamu. Kamu akan lakukan tanggungjawab, memenuhi tanggungjawab kamu dengan bekerja keras. Dan dia sangat suka sikap kamu yang very consistent seperti ini ya. Maka ini yang menimbulkan ya, semakin hari semakin dalam perasaan cintanya ke kamu. Hal yang lain teman-teman, wow, ini ada energy snake. Saya menangkap cinta yang melilit. Orang ini bukan saja tersedar bahawa perasaannya bertumbuh ke arah kamu ya, tetapi setelah menyedari hakikat yang perasaan ini semakin dalam, saya menangkap dia yang semakin cemburuan ya, semakin posesif dan ingin mengontrol kamu. Tidak akan mengizinkan jikalau ada gejolak-gejolak yang tertentu yang mungkin akan mendorong kamu untuk mundur nanti. Ini sesuatu yang tidak akan dia izinkan. Dia akan menggunakan pelbagai cara untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Ini cinta yang melilit. Sama ada kamu yang melilit si dia, atau saya lebih melihatkan dia bakalan melilit kamu. Nah, begitu teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Detik ini teman-teman, setelah perasaan cintanya semakin bertumbuh dan semakin mendalam, kita lihatkan dengan lebih teliti seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini. Saat ini ya, ketika kamu menonton readingan ini, dan readingan ini bersifat timeless. Ketika readingan ini tidak disengajakan, mungkin sebulan dari sekarang, setahun dari sekarang, 2-3 tahun dari sekarang, dan kamu menjumpai video ini secara tidak sengaja dan sudah pun melupai akan tema readingan ini, tetapi you're not sure ya, sama ada sudah ditonton ataupun tidak. Sekiranya kamu menonton dengan cara tidak disengajakan, pembacaan ini bersifat timeless. Energinya akan tetap berjalan. Provided, teman-teman ya, kamu tidak sengajakan mendengarkan pembacaan ini. Menurut saya, jikalau readingan ini resonate, saya tonton lagi dan lagi. No, not like that ya. Maksudnya jikalau tidak disengajakan, bacaan ini bersifat timeless dan masih akan tetap berjalan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, perasaan dia kepada kamu, wow. Detik ini teman-teman, ini sangat menjelaskan kepada lilitan ular tadi ya. Saya menangkap, kamu lihat ya, ketika coins ini sudah ingin berlari, kamu lihat ya, gadis yang jelita ini, apa yang dilakukan? Cuba memegang erat kedua coins di sebelah kiri dan kanannya dan cuba menggapai coins yang cuba berlari ini dengan kaki kirinya. Ini menunjukkan seseorang yang setelah melilit kamu ya, memastikan dia tidak kehilangan kamu, walaupun detik ini terlihat dengan jelas. Kamu tahu kenapa fokusnya kepada kamu. Hubungan kalian sedang stuck. Saya merasakan hubungan kalian sini sedang stuck, sedang tidak bergerak, tidak ada kemajuan. Maka ini menjelaskan mengapa dia sangat memfokuskan kamu dari kartu Divine Feminine ini. Di sini teman-teman, ketika hubungan kalian sedang stuck, dia takut kehilangan kamu. Perasaannya detik ini dia mulai merasakan perlahan-lahan dia mungkin akan kehilangan kamu dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia seperti akan berpegang erat dengan fokusnya detik ini, iaitu kamu. Bukan saja energi yang ingin melilit ya, tetapi seperti sudah dapat merasakan dia bakalan kehilangan kamu. Perasaan dia yang lain teman-teman, saya menangkap dia benar-benar persisten ya, gigih mencari solusi, mengatur rencana ke arah mencari solusi. Pelbagai cara yang dia gunakan untuk mengekalkan hubungan baik dengan kamu. Dia seperti begitu pasti dia perlu mencari cara, seperti gambar buku di atas ini ya. Kamu tahu teman-teman, dia seperti mencari cara, mengatur rencana, mencari solusi agar dia tidak kehilangan kamu. Ada perasaan yang cukup insecurity detik ini yang merasakan dia mungkin ya, jikalau dia tidak gigih begini, tidak mencari caranya, tidak mengatur rencananya,
dia bakalan kehilangan kamu. Di sini teman-teman, saya merasakan wujud kesedarannya, ada kartu judgment. Dia perlu memperbaiki dirinya. Jikalau dia sering mengamuk, temperamennya, tidak mementingkan apa yang kamu rasakan, tidak memperbaiki dirinya, berlandaskan kesedaran ini, dia pasti akan kehilangan kamu. Di sini saya merasakan ada panggilan hati. Dia dikejutkan oleh semesta. Dia diberitahu oleh semesta ada sesuatu yang perlu dia renungkan mengenai dirinya detik ini. Mungkin beberapa di antara dia di sini agak panas baran ya, temperamen, mementingkan diri, a little self-centered ya, so selfish. Wujud kesedaran untuk memperbaiki dirinya. Jikalau dia tidak merenungkan isu ini dengan baik, ini akan lebih ke arah kehilangan kamu nanti. Maka seperti ada panggilan, alarm clock itu berbunyi dari semesta ya, untuk mengingatkan dia perlu membaiki kondisinya. Maka ini yang sedang dia pikirkan, ini yang sedang dia pertimbangkan detik ini. Energi yang lain, sementara mencari solusi untuk memperbaiki kondisi hubungan dengan kamu, dia seolah-olah jauh di dalam hatinya, inginkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian. Nah, kamu lihat dia cuba bertahan kerana sepertinya detik ini sama ada dia yang terpaksa menjaga jarak atau kamu yang sedang tidak berkomunikasi. Masing-masing seperti menjaga batasannya. Saya tidak tahu siapakah yang menjauhkan diri di sini. Jikalau berlandaskan kartu kedua-dua kartu ini 50-50. Kerana kartu The World juga mengindikasikan pengakhiran, kartu Five of Wands sebuah jiwa yang sedang bergejolak. Maka di sini sama-sama ego, sama-sama menarik diri. Dalam arti kata lain, sama-sama sudah pusing sendiri. Tidak tahu lagi, oh God, apa yang perlu dilakukan. Apakah perlu bertahan ataupun mundur aja. Nah, begitu. Di sini masing-masing sudah pusing. Tetapi daripada perasaannya ya, walaupun dalam keadaan pusing, saya melihatkan energinya yang masih lagi bertahan kerana kamu. Kamu tahu teman-teman, kerana ada keteguhan cinta dari perasaannya ke kamu detik ini. Mountain di atasnya. Mountain itu besar, kukuh dan stabil dan tidak mudah untuk digoyangkan. What more to be removed ya teman-teman? Maka orang ini tidak akan berganjak. Dia tidak akan move on daripada kamu sehinggalah isu di antara kalian ini diselesaikan. Perasaan dia yang lain teman-teman kepada kamu. Sangat merindukan kamu detik ini. Sangat fokus ke arah kamu dan sedang merasakan rindu yang cukup menggila ya di sini. Dia hanya fokus ke arah kamu. Setiap emosi yang datang daripada hatinya mencurahkan semua emosi ini, fokusnya seperti Divine Feminine tadi, ke arah kamu. Tidak kira lah ya, sama ada kamu seorang pria ataupun wanita yang menonton. Dia sangat merindukan kamu detik ini. Kartu di atasnya ada bukit. Sangat merasakan merindukan kasih sayang kamu, ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada kamu, tetapi seolah-olah tidak berkesempatan. Sudah pusing ya, sudah semakin pusing memikirkan kamu di sini. Bagaimanakah, apakah dia akan ada kesempatan untuk menggapai kamu lagi? Wow, di sini teman-teman, the Fool. Saya merasakan di sini teman-teman, di atasnya ada the Star ya. Seseorang yang akan memulakan sesuatu yang agak berisiko demi membuka lembaran baru dengan kamu. Semakin ke depan setelah dia begitu merindukan kamu, dia akan seperti memulakan sebuah aksi yang sedikit berisiko, mendekatkan dirinya dengan kamu. Menurut dia ini sajalah harapan yang ada. Jikalau dia tidak bertindak, maka ini agak sukar untuk diperbaiki. Kamu tahu teman-teman, di sini ya ketika dia ingin bertindak, tergerak di hatinya ya, seperti ada bisikan-bisikan yang mengatakan ketika dia datang lagi contohnya. Apakah mungkin kamu sudah melepaskan? Nah, tergerak seperti terwujud soalan-soalan seperti ini di mindanya. Apakah ketika dia memperjuangkan kamu lagi, kamu mungkin akan melepaskan hubungan ini? Tetapi dia sudah sangat merindukan kamu ya, dan ingin membuka sesuatu yang baru, memulakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru dengan kamu. Itu perasaan dia detik ini. Kartu yang lain teman-temannya, The Hierophant. Wow. Di sini ketika dia memulakan tindakan yang baru, ini bukan lagi tindakan yang main-main ya. Dia mulai bertindak dengan cara yang lebih serius, cara yang lebih ke arah komitmen. Jikalau ini hubungan yang memungkinkan, saya merasakan ada keinginan untuk melawan arus, memulakan sebuah adventure baru dengan bernikah dengan kamu, melamar kamu.
Saya merasakan ini sesuatu yang sudah dia pikirkan, tetapi mungkin ya, salah satu pihak, mungkin pihak kamu, ada keluarga yang menentang, tidak bersetuju dengan kalian. Tetapi semakin ke depan ya, saya menangkap energi dia yang semakin seperti ingin bertindak dengan cara yang lebih serius, berkomitmen, ingin membawa hubungan kamu dan dia ke jenjang pernikahan, sebuah komitmen jangka panjang. Dan dia sedar, mungkin perlu ada manipulasi yang perlu, pelbagai cara yang perlu dia terapkan demi mewujudkan sesuatu yang nyata seperti ini. Beberapa di antara dia, teman-teman ya, saya tidak tahu ya, mungkin sedang cuba memanipulasikan keadaan, sama ada untuk meyakinkan kamu ataupun keluarga kamu yang dia benar-benar ingin berkomitmen. Begitu teman-teman ya, itu dari segi perasaannya. Sebelum ini dia tidak serius, setelah dia merasakan dia bakalan kehilangan kamu, kini mulai ingin memulakan sesuatu yang baru, yang lebih serius. Okey teman-teman, di sini ada Six of Cups. Orang ini bukan saja sedang merindukan kamu, tetapi banyak memori di antara kalian. Saya juga merasakan di sini ya, seseorang yang semakin hari semakin dalam perasaan cintanya ke kamu, ingin mewujudkan sebuah penyatuan, ingin bertemu lagi dengan kamu. Dia sangat merindukan kamu ya, merindukan kecantikan kamu, ketampanan kamu, dan dia akan memperbaiki dirinya untuk seperti menggoda kamu lagi. Dan dia sedang pertikaikan isu ini. Bagaimanakah dapat mewujudkan sebuah pertemuan yang serius dengan kamu? Pertemuan serius yang bakalan dapat meyakinkan kamu lagi. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin juga orang dari masa lalu kamu, orang yang sudah kamu kenali, begitu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya dari Capricorn. Capricorn, Aquarius. Aquarius hadir 3 kali ya. Capricorn, Aquarius, Libra dan juga Taurus. Itu mendominasi bacaan hari ini, didampingi dengan zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Capricorn, Taurus mendominasi. Gemini, Libra, Aquarius. We've got Ace of Swords, ketiga-tiganya. Aries, Leo, Sagittarius, saya lebih menangkap ke arah Leo dan Sagittarius. Dan kita juga ada kartu daripada zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, terlihat seperti lebih didominasikan oleh Pisces dan juga Scorpio, guys. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi. Apakah yang bakalan terwujud ya ke depannya nanti untuk kalian? Kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang akan direncanakan untuk kamu ke depannya nanti? Apakah yang akan direncanakan? Sesuatu yang ingin dia wujudkan berlandaskan perasaannya yang semakin hari semakin dalam cintanya kepada kamu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah yang akan dia rencanakan agar dia tidak kehilangan kamu? Wow, di sini teman-teman terlihat dengan begitu jelas ya, ada kartu Child. Kesamaan kartu ini dengan The Fool, saya merasakan dia akan memulakan sesuatu yang baru. Kamu seperti akan melihat versi terbaiknya si dia, versi baru daripada orang ini. Dia akan memulakan sesuatu yang baru agar kamu tidak bosan ya dengan dirinya. Dia akan mewujudkan sesuatu yang baru dan beberapa di antara kalian di sini mungkin ada kaitannya dengan seorang anak. Nah, saya tidak tahu teman-teman, apakah di pihak dia atau kamu yang memiliki seorang anak gadis ya, dan keutamaan itu diberikan kepada anak ini. Di sini akan ada ketegasan dan orang ini ingin bertemu kamu dan anak kamu jikalau ada penglibatan anak-anak, dan dia ingin mewujudkan pertemuan ini kerana dia perlu melihat kamu secara nyata. Orang ini sudah terlalu lama kesepian teman-teman ya, seperti kartu King of Pentacles di sini, sudah terlalu lama kesepian dan this person doesn't mind ya. Dia tidak langsung tidak berkira teman-teman, sama ada bertemu dengan kamu, bersama dengan anak kamu, that's fine ya. Dia langsung tidak seperti mengganggunya jikalau dia perlu mewujudkan pertemuan ini yang juga melibatkan anak seperti itu. Dan dia perlu melihat kamu secara fisik, secara nyata. Dia tidak tahan lagi ya dengan kesepian yang sedang dia tanggung detik ini.
Wow, teman-teman, di sini saya merasakan energinya yang begitu kepikiran kamu terus ya. Benar-benar kacau, gelisah di pikirannya, memikirkan kamu. Saya menangkap energi kesepian ini sudah melampau ya. Dia benar-benar sangat merindukan fisik kamu, ingin melihatkan kamu secara nyata dan juga untuk dia yang mengenali anak kamu. Contohnya, kamu mungkin seorang janda atau duda atau kedua-duanya. Dia merindukan ya untuk melihat kamu dan anak kamu. Sangat galau, kepikiran terus untuk mewujudkan kenyataan ini. Seperti itu ya. Kedepannya nanti dia akan hadir sendiri, guys. Kamu lihat ya, kita ada divine feminine now, and now we got divine masculine. Maka teman-teman, semua 12 zodiak sign hadir hari ini. Dia benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Setelah semua tugas keutamaan lain yang dikerjakan selesai, dia akan pastikan pertemuan di antara dia dengan kamu. Kedua-duanya ya, man and woman, hadir dalam bacaan ini. Orang ini benar-benar ingin bertemu dengan kamu secara nyata. Sesuatu yang akan dia wujudkan, dia realisasikan. Dan saya menangkap energi dia yang sering galau ya, memikirkan kamu detik ini. Energi yang melekat terus. Kamu pikirkan dia, dia pikirkan kamu. Tetapi kamu tahu apa yang terjadi? Keegoan. Keegoan memisahkan kalian. Sama-sama ya, keras kepala, sama-sama ego, sama-sama menafikan that you guys are missing one and another. Padahal, memang galau sekali memikirkan satu sama lainnya. Dan kalian berdua sangat menyayangi anak, jikalau ada penglibatan anak-anak. Yang memisahkan kalian jelas terlihat. Kartu Tower. Masing-masing begitu ego ya, menafikan apa yang sedang dirasakan. Dia cuba nafikan apa yang dirasakan, kamu juga turut menafikan apa yang kamu rasakan. Tetapi saling membutuhkan ya, satu sama lainnya. Begitu. Baik teman-teman, ketika perasaan cinta ini semakin mendalam dan bertumbuh, menurut dia, apa yang perlu kamu tahu dari segi isi hati dan perasaannya ke kamu detik ini? Mungkin sesuatu yang sukar dia ekspresikan. Seperti itu ya, kerana ego. Kita coba lihatkan. Ketika perasaan cinta ini semakin bertumbuh dan semakin dalam, apa yang perlu kamu tahu dari segi hati dan perasaannya ke kamu detik ini? Sesuatu yang mungkin sukar untuk dia ekspresikan, tetapi menurut dia kamu perlu tahu. Kita coba dengarkan ya. Insomnia because of you. Oh guys, orang ini tidak dapat tidur malam ya. Dia tidak dapat tidur malam kerana sering memikirkan kamu. Barusan tadi ya, ada kartu clouds. Kepikiran kamu terus. Sehingga kacau pikirannya, overthinking. Sehingga tidak dapat quality sleep ya. Tidak dapat tidur malam yang mencukupi. Tidak ada quality di waktu dia berehat ya. Kekurangan tidur, memikirkan kamu sehingga terbawa ke dalam mimpi dan sebagainya. When I listen to music, my thoughts are automatically directed to you. Nah, sekali lagi ya, kartu ini sering hadir sesuatu yang berkaitan dengan music. Mungkin beberapa di antara dia ini selebriti ya, pandai menyanyi, seorang artis, atau kalian berdua suka bersenandung, sangat suka menyanyi bersama, atau mungkin ada lagu-lagu yang didedikasi. Apapun itu teman-teman, tidak semestinya ya lagu yang didedikasi ya, ketika dia mendengarkan sebuah music. Ada music yang berkumandang di pikirannya yang akan mengkoneksikan energi kalian. I admire your strength and determination. Dia sering merindukan kamu ya. Bukan saja muzik yang mengkomunikasikan kalian, mengkoneksikan kalian, tetapi di sini dia sangat memuja kekuatan, determinasi kamu. Kamu orang yang rajin bekerja ya. Kamu orang yang cukup konsisten ketimbang dirinya. Maka ini yang membuatkan dia benar-benar teruja akan kekuatan dirimu. I often, benar kan teman-teman? I often feel so connected to you. Seringkali dia dapat rasakan jauh di lubuk hati yang paling dalam ada koneksi dengan kamu. Walaupun kalian di sini mungkin ada yang membatasi, ada yang diblokir ya, tidak dapat berkomunikasi, mungkin juga ada yang lost contact, tetapi dia tetap dapat merasakan energi kalian ini sering terkoneksi. Ketika di keheningan masing-masing ya, dia dapat feel kamu. Kamu dapat feel dia. Tetapi seperti saya katakan tadi, apa yang memisahkan kalian adalah keegoan masing-masing. Sama-sama memilih untuk menafikan. Our differences will not separate us. Walaupun ada pemahaman yang berbeza, pendapat-pendapat yang berbeza, seperti apa yang saya jelaskan di awal bacaan,
ini tidak akan memisahkan kalian. Menurut dia, ini adalah opposite attract, lebih tertarik dengan kamu. Dengan wujudnya perbezaan ini, cinta dia semakin dalam, perasaan dia kepada kamu semakin bertumbuh. Okay guys, saya akan buka beberapa initial ya, untuk lihatkan sama ada initial kamu dan ada initial C dia. Kita lihatkan di sini. Okay. Okey, initial yang hadir ya ke pembacaan kali ini sepertinya adalah huruf F, W, X, V, Z, D, N, A. Wow, D, N, A. Amazing. Seperti memperlihatkan ada sebuah keterikatan ya. C, S, U, Q, B, O, L, I. Teman-teman, mungkin kamu perlu zoom sedikit ya kerana initial ini agak kecil ataupun screenshot saja. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini yang bertemakan semakin hari semakin dalam perasaan cintanya ke kamu. Teman-teman, sentiasa menebar kebaikan and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam nanti. Bye, take good care.